Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke, sahabat semuanya, kita akan menanggapi ini. Yang pertama, ada unggahan media Jepang ingin STY dipecat dari timnas Indonesia. Oke, kita tanggapi ini nanti seperti apa. Kemudian yang kedua, Sintayong benar-benar seorang diktator. Oke, ini kita akan bahas lebih panjang di sini ya. Oke, kita akan simak dulu yang pertama. Ini relevan nggak ini kira-kira kalau seperti ini ya? Kita simak. Media Jepang tiba-tiba minta PSSI segera pecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Ada apa? Sebagai informasi, ketika Shin Tae-yong menangani Korea Selatan di Piala Asia U23 pada 2016 lalu, ia kerap melempar seiwar kepada tim lawan, salah satunya Jepang. Saat masih menjadi pelatih timnas Korea Selatan, di final Piala Asia AFC U23, ia berkata, "Jika kita mengalahkan Jepang di final, saya akan menghadiri konferensi pers dengan mengenakan hanbok, pakaian tradisional Korea," tulis Football Tribe. Ketika diprovokasi setelah kalah dari Jepang, ia menjadi marah sambil berkata, "Jika saya mendapat kesempatan bermain melawan Jepang lagi di Olimpiade Rio de Janeiro, saya pasti akan mematahkan hidung lawan saya." Lanjutnya, serangkaian komentar menimbulkan reaksi balik di Jepang, tambah media Nippon itu. Lebih lanjut, kegeraman media Jepang terhadap STY kian memuncak hingga mereka berharap agar PSSI segera memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Media Jepang tiba-tiba minta. Oke, kalau seperti ini, media Jepang mengatakan seperti ini, menurut saya ini nggak realistis, nggak ada kaitannya ya dengan pemberhentian STY ya. Oke, ini kita skip aja karena menurut saya ini nggak ada relevansinya, nggak ada kaitannya. Mereka bermasalah dengan STY mungkin waktu masih muda dulu ya, waktu masih jadi pemain, terus itu menjadi alasan supaya pecat aja STY. Nggak ada alasan ya, karena ini udah beda lagi ranahnya. Oke, kita simak yang kedua ini, yang dari ungkapan dari Mark Klok ya. Sintayong benar-benar seorang diktator. Naturalisasi yang kini bermain di Persib Bandung, Mark Klok turut berkomentar terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Mark Klok sendiri sebelumnya pernah menjadi pemain pilar skuad Garuda di bawah racikan Shin Tae-yong, bahkan kerap dipercaya sebagai kapten. Namun, entah kenapa Mark Klok sudah tak lagi diandalkan Shin Tae-yong. Kepada media Belanda, ESPN NL, Mark Klok membeberkan sisi lain Shin Tae-yong yang menurutnya sangat diktator saat melatih timnas Indonesia. "Dia benar-benar seorang diktator dan dia berada di atas grup," kata Mark Klok. Klok juga membenarkan alasan PSSI yang memecat Shin Tae-yong karena salah satunya kendala bahasa dengan pemain. "Jika Anda bertengkar dengannya, nama Anda sudah pasti bisa dicoret," terangnya. "Tapi ini sedikit ganda ya, karena di satu sisi masyarakat di Indonesia memuji Shin Tae-yong," imbuhnya. Shin Tae-yong dinilai sudah membuat kualitas skuad Garuda menjadi lebih baik. Pemain naturalisasi yang kini bermain di Persib Bandung, Mark Klok turut berkomentar terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Mark Klok sendiri sebelumnya pernah menjadi pemain pilar skuad Garuda di bawah racikan Shin Tae-yong, bahkan kerap dipercaya sebagai kapten. Namun, entah kenapa Mark Klok sudah... Oke, sekarang kita simak, analisa tentang diktator. Yang pertama, kalau saya langsung ngomong diktatornya Shin Tae-yong, oke, mungkin ini akan menjadi sebuah kontroversi. Mosok diktator kok oke, baik-baik saja. Oke ya, saya akan mengatakan pendapat saya, diktator yang nggak bagus ya, tidak baik, tapi pada kondisi tertentu bisa jadi bagus, bisa jadi oke ya. Karena diktator dengan disiplin yang super tinggi itu beda tipis ya. Contohnya, misalkan para pemain Indonesia ini yang masih bener-bener di bawah standar, karena Shin Tae-yong kan pernah main di kasta yang tinggi ya untuk persepak bolaan, prestasinya bagus. Nah, kemudian melihat para pemain Indonesia ini yang masih bener-bener jauh di bawah standar, kemudian dia menerapkan sikap-sikap yang sangat keras, diktator, otoriter. Begitu kamu telat 10 menit untuk datang latihan, coret ya. Kemudian dilarang untuk keluar malam, keluar, coret. Kemudian disuruh latihan dengan cara begini, ternyata membelot,
nggak sesuai yang diarahkan, coret ya. Ya ini seperti diktator, tapi begitu ini diikuti maka kualitas para pemain ini akan naik benar-benar meningkat sampai paling tidak setara dengan kualitasnya Sintayong ya. Kalau sudah setara dengan kualitas Sintayong berarti semua grade permainan Indonesia naik, berarti keren dong ya. Jadi dia diktator, istilahnya otoriter, bener-bener diterapkan pada seluruh pemain sehingga pemain ini naik terus sampai setara dengan dia. Nah kalau sudah setara ini mungkin ada masalah, jadi masalah kalau masih diktator terus ya kan. Nah mungkin dengan datangnya para pemain-pemain kita naturalisasi ya yang dari Belanda pada pulang, mereka sudah kualitasnya bukan kualitas yang harus digembleng dari bawah, karena mereka sudah benar-benar sudah punya kualitas, sudah bagus. Nah mereka mungkin areanya sudah diskusi, kalau terus diktator otoriter sudah nggak cocok ya. Maka saya akan katakan diktatornya kalau memang benar diktator ya, saya nggak tahu benar diktator apa enggak. Kalau memang benar diktator pada tahapan tertentu it's okay, tapi mungkin pada tahapan tertentu it's not okay. Oke teman-teman, kita doakan terus. Yang jelas Sintayong sudah membawa Indonesia, sepak bola Indonesia meningkat sangat jauh ya, dan sekarang sudah diberhentikan nggak apa-apa, jasanya udah bagus sekali, banyak sekali. Kita doakan semoga kebaikan untuk Sintayong dan untuk timnas Indonesia. Oke, ikut terus Curhatizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.